Halo, halo, selamat malam teman bumi. Halo, halo. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Natasha, salah satu co-founder dari Bumi Playscape, an integrated children platform focusing in early years education through play. Kita bertemu lagi di Bincang-Bincang Bumi malam ini. Senang sekali aku bisa bersama teman Bumi malam ini. Malam ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat menarik dan sepertinya ini menjadi concern banyak orang tua termasuk saya ya. Yaitu kita akan membahas tentang dampak pengenalan gadget yang terlalu dini pada anak. Dampaknya itu ternyata bukan hanya pada tumbuh kembangnya saja, tapi juga bisa berdampak negatif pada kesehatan mental mereka di masa depan. Mungkin teman Bumi masih ingat ya, di zaman kita kecil dulu, anggaplah kita ini masih mungkin kelas 3-4 SD atau masih awal-awal SMP gitu, kita belum kenal gitu ya, apa sih gitu yang namanya smartphone. Zaman dulu mungkin yang ada itu pager gitu. Kita nggak punya yang namanya tablet atau kita nggak punya namanya smartphone. Kita mendapatkan informasi itu biasanya dari membaca buku atau dengan menonton TV atau dengan melakukan riset dengan orang-orang lain gitu. Dan tentunya masa kecil kita dihabiskan dengan banyak sekali waktu bermain di luar, misalnya bersama tetangga, tapi tidak di dalam rumah bermain bersama dengan smartphone atau gadget. Nah, tentunya ada yang namanya perubahan yang di-capture oleh seorang author yang dia menulis buku namanya The Anxious Generation, perubahan dari yang tadinya anak-anak itu memiliki the so-called play-based childhood, akhirnya mereka mulai berubah menjadi yang namanya phone-based childhood. Nah, tentunya perubahan ini memberikan dampak yang negatif, tapi tentu ada juga dampak positif. But kita akan membahas lebih banyak dampak negatifnya terhadap anak, apalagi jika perkenalan ke gadget ini dilakukan terlalu dini. Karena ketika sudah berkenalan dengan smartphone, pastinya anak-anak kita akan terbuka dengan other things yang ada di dalam smartphone ini. Nah, malam ini aku nggak sendirian. Aku akan ditemani oleh Mbak Bubu dari Cinnamon Montessori School. Beliau adalah co-founder dari Cinnamon Montessori School untuk kita ngobrol-ngobrol seputar dampak gadget pada anak. Teman Bumi boleh tuliskan semua concern, pertanyaan ya atau komen yang teman Bumi ingin sampaikan. Nanti kita akan bahas di akhir sesi tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Hai, Wow, akhirnya, hai, akhirnya akhirnya ketemu kita di sini bertemu. lagi. Kita tinggal nyiapin kopi aja sih malam ini. Oke, aku udah bawa, aku udah espresso di sini. aku juga. Jadi kita tuh udah pengen lama banget Iya banget nih, ketemuan ya teman banget bumi, saya banget. dan Mbak Bubu. Cuma Mhm. dikarenakan jadwal kita yang Luar biasa ya, sangat macet luar lah dan biasa lain-lain ini, ya kan. macet lah mendadak ini itu, jadi belum jadi-jadi. Tapi Benar. alhamdulillah kita dipertemukan di IG Live malam Yeay. ini yang semoga membawa banyak manfaat buat yang nonton ya Mbak Amin, ya. amin, amin. Mbak Apa Bubu, sih? how Panggil aja are Bubu you? aja, panggil Bubu Ah, aja. oke Bubu, oke. Gak ada yang manggil Mbak aku. Oke, siap-siap. Apa Bubu, how are kabar? you? I'm okay. How are you? How are you? I'm also good. Apa kabar Bumin semua malam ini? Ini ada Bumin Mudah-mudahan yang iya, ini yang udah mengikuti hadir. juga. Iya, apa kabar Moms and Dads malam ini? Seru banget topiknya. Aku actually I haven't really read the book yet. Have you? Aku
Udah baca baca ya? setengah sih, Nah, iya ya, udah aku setengah lebih. aku baru baca tapi I haven't like finish, tapi bener-bener itu banget sih kayak Sangat pencerahan. mengcapture ya. Banget 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 emang nowadays. Ini kita ngobrol-ngobrol santai Iya, aja ya. kita ngobrol Ngobrol-ngobrol santai. santai aja ya. Emang nowadays is very apa ya, maksudnya dengan adanya we're not just only talking about smartphone ya. Maksudnya Iya, kita juga ada gadget is not just smartphone. Gadget betul. itu juga ada TV, ada ya alat-alat peralatan elektronik yang lainnya, those are gadgets lah ya gitu. Dan Yes. anak-anak sekarang tuh memang kita bilang say no to gadget juga enggak, ya kan? Ya, Say no to smartphone juga enggak, ya nggak sih? Do you iya, agree? cannot, nggak bisa 100% kita stop gitu Iya, ya. iya, iya. Cuman kan mungkin di sini yang kita sangat pengen tahu sebagai orang Hmm, tua, apalagi rata-rata teman Bumi ini anak-anaknya mungkin masih bisa dibilang umurnya masih 12 tahun ke bawah right. gitu ya, Mbak ya. Iya, iya. Fenomena shifting from play-based childhood Hmm. to phone-based childhood ini, what is the biggest negative impacts gitu sih Mbak terhadap anak-anak yang mungkin Mbak Bubu rasakan sebagai educator gitu ya, school owner gitu. Dan pasti Hmm. kan sudah bertahun-tahun ya di Hmm. dunia pendidikan ini Hmm. gitu. Hmm. Apa Hmm. sih Bu yang kira-kira dampak paling negatif terhadap dunia anak ini? Actually, there is a good thing and there is a bad thing. Not completely kayak nggak semuanya buruk tuh enggak gitu. The good thing is generasi yang sekarang itu jadi tech savvy, ya nggak sih? Hmm, Maksudnya mereka jadi peka, jadi paham, jadi aware of technology. Kalau misalnya ibunya nggak bisa ngotak-ngatik remote, mereka lebih bisa actually, ya nggak sih? Kayak betul, anak betul. 3 tahun, 4 tahun, even like 2.5 juga kayak bisa mencet apa bisa on off-nya aja udah ngerti gitu. So the bad thing is ya they're not dealing with a real materials, a real life gitu kan. Jadinya kan Ya, only on a gadget, fokus on a gadget, jadinya ya pasti kan cognitively, socially, and then emotionally pasti keganggu lah gitu. hmm, emotionally keganggu Mhm. gitu ya. Hmm. Emotionally keganggu ini what is like the apa yang biasanya terlihat ketika memang sudah ada dampak negatif secara emosional terhadap anak ketika mereka terlalu intens gitu ya Mbak, berinteraksi dengan gadget. Tapi mungkin sebelum aku ke situ, Mhm. kita juga harus jelasin ke teman Bumi bahwa it's not just the gadget, it's what yang ada di gadget itu Yes, gitu loh. betul. Karena kalau And gadgetnya sendiri it's just it's just a technology, right? iya, it's We just cannot blame the iya ya technology. It is what it betul, is gitu. betul, betul. Dari dulu juga telepon udah ada, cuma kan Iya teleponnya ya, akhirnya berkembang. Cuman apa yang ada di dalam smartphone itu yang gitu. sebenarnya tidak selayaknya dipakai untuk anak-anak. Mungkin kita di sini nggak bisa secara gamblang menyebutkan Hmm. platformnya ya gitu. Cuman let's say like Hmm. can the kids di bawah umur berapa menurut Bubu yang belum layaklah mereka Oke. untuk memiliki akun-akun social media seperti kita ini as an Hmm. adults gitu. Mungkin one thing that aku harus kayak a disclaimer in the very beginning itu is not bukan masalah screen time-nya, bukan Ya, masalah berapa lama dalam seharinya, tapi seberapa engage-nya si anak itu, seberapa attach-nya si anak itu sama si gadget itu sendiri gitu. Jadi oke. walaupun dia on 24 jam, tapi kalau misalnya si anak ini tidak ada attachment quote unquote dengan si gadget ini, it's fine, right? Ya, Jadi bukan masalah kalau oh enggak kok screen time cuma 3 jam paling sehari gitu, tapi intens gitu atau 3 jam tapi ya biasa aja nggak ada engagementnya tuh nggak terlalu deep gitu. Maksudnya ya taruh dilihat gitu. Jadi it depends gitu. Nah kalau misalnya umur berapa? Jadi sebenarnya WHO juga sudah WHO UNICEF tuh 2025 tuh under 1,5 tahun, under 18 bulan itu bener-bener no video call, no, biasa hmm, kan kita kayak video call lucu-lucuan, hmm, itu hmm, kalau bisa sama sekali nggak ada. And then 18 sampai 24 bulan kalau bisa emang bener-bener fokus on educational content. Tapi hmm, bener-bener harus didampingin. Jadi hmm, nggak bisa tuh kita cuma as if si gadget kan sering tuh kalau kita lihat as if they're the babysitter. Jadi si gadget ini adalah babysitter buat kita. Kalau ada problem dikit atau anaknya rewel dikit, nih kasih aja gitu. ya, Nih ya, kasih aja.
Ya, without any parental guide ya. gitu. Jadi si parentsnya atau si caregivernya harus ngedampingin, harus lihat si anak itu mainnya gimana, yang dia mainin apa, itu kita harus lihat. Nah, itu 18 sampai 24. Nah, 24 sampai umur 5 tahun itu uh, mostly kept non-educational screen time, which is 1 hour per day Hmm. or 3 hours on a weekend. On Itu a umur weekend berapa, itu Mbak, yang 1 hour per day itu? 2 sampai 5 tahun. Oke, 2 sampai oke. 5 tahun. Ya, Nah, ya, itu tuh ya itu kalau misalnya weekend itu ada Jumat, Sabtu, Minggu ya, ya, bukan hari Minggu full 3 ya. hours itu juga enggak gitu. Udah gitu ada lagi 6 ke atas. 6 ke atas itu healthy habits. Hmm. Gimana caranya kita encourage healthy habits and limit excessive screen based activities. Itu gimana Hmm. caranya? Main gadget tapi bisa sehat gitu, hidup sehat. Oke, berarti lightingnya harus benar, posisi duduknya harus benar. Hmm. Terus after few minutes lo harus offin dulu, si anak ini harus offin dulu Hmm. dari gadgetnya, Hmm. istirahatin matanya dulu. Jadi kayak moving a bit and then you can main lagi dengan gadgetnya gitu. Jadi Hmm. nggak full 3 hours straight gitu, or Hmm. full 5 hours straight ya. Kalau misalnya 6 tahun ke atas kan kadang-kadang parents suka udahlah nggak apa-apa gitu, which is Hmm. itu juga nggak bagus gitu. Jadi gimana caranya kalau udah 6 tahun ke atas tuh kita encourage healthy habits sama limit the excessive screen based activitiesnya. Nah, ini kan sekarang kita lagi ngomongin yang very technical ya, Mm-mm. which is screen time allowance gitu. Terus bagaimana agar mereka tidak berturut-turut 3 jam langsung gitu. Cuman mungkin yang teman-teman Bumi di sini juga penasaran, apa yang boleh diakses untuk anak-anak ini dan umurnya, Mbak? Jadi bisa Oke. gini, you mention kan tadi, pokoknya below 18 years old, 18 months old, menurut WHO, cannot. Mhm. Even a video call No. cannot gitu. Oke, now Mm-mm. let's say that teman Bumi anaknya udah berapa namanya? 2 tahun ke Mm-mm. atas gitu, 18 bulan ke Mm-mm. atas gitu. Mulai kan. Nah, mungkin kita bisa bahas sesuai umur apa sih sebenarnya yang boleh diakses oleh mereka. Karena the next question that I will have is obviously on social media. Karena Mm. actually the concern here, especially in the book The Anxious Generation, most of it is on social media related Yes. gitu. Jadi mungkin kita bahas dulu konten yang yang sebaiknya diakses oleh anak-anak sesuai dengan umurnya gitu. Oke. Nah, tiap parents juga kan we kind of have to respect parents. Each parents have their own values lah ya Ya, gitu. Jadi uh, yang penting educational content itu yang bisa menstimulasi si anak ini sendiri gitu. Misalnya hmm, kalau misalnya kita ngomongin tadi 18 sampai 24 bulan gitu. Kita cari educational content misalnya yang ada vocabnya so they can learn to talk hmm, and then lagi more vocabulary, tapi juga bukan cuma dikasih gitu aja ya, mungkin kalau dikasih hmm, kan dia cuma ngeliatin hmm, aja kan, tapi hmm, sambil parentsnya atau caregivernya juga sambil main bareng atau ikut ngucapinnya kayak hmm, gitu-gitu hmm, loh. hmm. It's not like movie, bukan yang moving a lot gitu, enggak, tapi kayak educational content gitu. Nah kalau misalnya sama sih kalau yang buat anak-anak lain, cuma kan tetap aja each each phone itu kan punya program, ada iOS, ada Android kan, have a Hmm, different hmm, kontennya gitu. hmm. Jadi kayak dicari aja yang kira-kira parents mau anaknya, oh hari ini mau stimulasinya apa nih Ya, gitu. Gitu. jadi kan sebenarnya bisa dibilang kalau yang mungkin anak-anak yang memang masih butuh stimulasi itu juga ada beberapa games Mhm, gitu ya, yang atau apps gitu mungkin sebutannya ya, mhm. yang memang baik untuk membantu stimulasi anak gitu. Berarti kan memang secara tidak langsung parent juga mesti melakukan riset Yes, gitu ya sebelum yes. sebelum sebelum memberikan Mhm, ke anaknya apps atau platform tersebut ya. gitu. Nah, itu berarti kira-kira yang jatuhnya educational content itu sesampai umur berapa, Mbak? Maksudnya kan pasti kita aja yang dewasa suka Hmm. pakai gadget untuk
entertainment purpose kan? Iya Yes, dong. yes banget lah. Iya Most of kan? the Nah, time entertainment focus, ya kan? ya most of the time entertainment purpose gitu, Iya, atau sebenarnya uh-huh. social purpose juga karena kita berkomunikasi dengan teman-teman kita sekarang pastinya lewat digital gitu. Nah, kalau untuk anak-anak ini, di umur berapa mereka sudah mulai siap untuk menerima additional content daripada penggunaan smartphones atau ya tablets itu yang jatuhnya itu sudah lebih ke entertainment purpose? Balik lagi, according to WHO atau UNICEF itu 5 tahun ke atas. But again, because they're still kids, jadi mereka tetap harus terus didampingi. Itu yang parents kan suka miss ya. Udah Betul. dikasih terus kayak nggak ada parental guidance sama sekali. Yeah. Ada satu game, Yeah. it starts with an R, Yeah. it ends with an X. Itu kan satu game, you know which one, right? Itu Yeah. kayak dalam satu ini aja, gamesnya tuh macem-macem. Yeah. Macem-macem gitu. Maksudnya anak starting like 4 years old aja udah bisa main gitu. Tapi di dalam si R sama X itu, di dalam game itu sometimes ada konten yang tidak boleh di bawah 17 tahun aja nggak boleh gitu. Oke. Itu kayak benar-benar 17 tahun ke atas kontennya gitu. Jadi benar-benar kita kan kalau udah 5 tahun tuh mereka udah bisa ngeklik, bisa milih kan, iya, bisa betul, akses betul. sendiri kan. Betul, That's why nggak bisa dilepas dan harus selalu didampingin gitu. Kan sekarang juga di smartphone tuh ada apps yang kita bisa lihat kan, kalau misalnya sampai kita miss nih, kita nggak bisa merhatiin anak kita main apa yang dia lihat gitu-gitu, itu udah ada apps-nya tuh, jadi kita bisa pantau. Oke, jadi memang pendampingan orang tua itu sangat penting ya. Sangat. Like sampai mungkin mereka dewasa, kita juga tidak bisa 100% melepas dan mempercayakan apapun yang mereka akses. Jadi parents, teman bumi, gadget itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab kita gitu ya intinya ya Bu ya. Kita harus kasarnya sekepo-kepoin segimanapun juga harus tahu itu anak kita mengakses apa dan harus diarahin juga mungkin apalagi kalau yang masih kayak 5 tahun gitu. Nah sekarang let's talk more on social media because I think that's quite heavy ya. Quite concerning ya. Maksudnya I mean I have a preteen gitu, and masih ada yang di bawahnya juga, and I've seen gitu a lot of preteen these days udah punya akses ke social media, dan social media ini I'm not talking about just the I and the T ya, but the Y is also a social media gitu, and the W is also a social media. Jadi mungkin teman bumi kita satukan persepsi dulu ya. Social media itu is something that you can actually socially connect with people gitu. Not just something that you watch, but you are able to connect. The moment you can connect, the moment you can expose yourself and you can talk with other people within that platform, it's already social media gitu. Jadi jangan cuma beranggapan social media itu platform ini dan platform T, but W, whatever, Y itu juga social media. Nah, anxiety level itu sepertinya lebih gampang berdampak kepada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Gitu ya Bu ya? Lebih perempuan kan lebih peer pressure-nya lebih tinggi. Nah mungkin Bu bisa ini nggak cerita ke teman bumi gitu. Apa sih dampaknya terhadap anak-anak ketika mereka terlalu early untuk berkenalan dengan si social media ini? Laki-laki dan perempuan boleh dibedain sih, bukan? I think the effect is quite ini ya, different. Iya. Kalau kalau misalnya social media, we're talking about not quite a preteen ya. We're talking for earlier than preteen probably ya. Maybe 7. I think 7. Ya, 7 tuh udah mulai ya. Grade 2, grade 1 mungkin masih belum terlalu aware, tapi grade 2 udah mulai aware lah ya. Especially watching the T, right? Ya, itu udah mulai kan gitu. Everything, if you're talking about gadget, it creates anxiety. Mau ngomongin perempuan, mau ngomongin laki-laki. Karena apa? Once you're like glued
bener-bener glued in with the gadget, with the social media especially gitu kan, kayak jadi kayak penasaran, jadi apa, kayak gitu-gitu lah. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tadi kan Iya, perempuan, anak perempuan gitu iya, dengan punya apa kalau laki mungkin lebih cuek ya. dong. Apalagi yang kecil-kecil kayak they don't care gitu. Tapi kalau perempuan mungkin mereka karena psychologically mereka lebih mature dibanding laki-lakinya kan gitu. Jadi kayak oh yang ini dandan aku ngeliat dia dandan pakai ini pakai itu, mungkin umur 7 tahun tuh udah mulai aware lah gitu. Hmm, Jadi sebenarnya efeknya tuh banyak sekali sama seperti gadget itself gitu. hmm. Nah, gimana sih tadi pertanyaannya, gimana sih caranya kita memperkenalkan si social media, right? Iya, To kids. maksudnya kan nggak mungkin juga kita kekepin anak kita ya, Mbak. Anak kita mungkin nggak ke situ, tapi kalau di Teman-temannya, sekitarannya, ya. iya. Jadi what should we do gitu nih, as parents gitu, ketika sudah ada ya probabilitas makin tinggi untuk mereka berkenalan dengan social media tersebut. Balik lagi ke tiap keluarga, tiap parents have their own values, have their own norms and values kan. Itu yang kita harus terus omongin sama anak-anak kita kayak oke, biarin aja si A punya apa udah nonton ini, tapi kalau misalnya di rumahnya Bubu itu nggak boleh, sama Bubu nggak boleh, kalau anaknya Bubu nggak boleh, soalnya buat apa nonton kayak gituan, banyak kok tontonan yang lebih baik, lebih bagus dari itu nggak bagus nonton kayak begituan gitu. Tapi kalau misalnya anak sekarang kan nggak bisa digituin ya, mereka Iya. bisa lebih convincing lagi, lebih itu lagi kan, lebih persuading kita lagi kan, ya kan, pusing ya. Argumentatifnya itu very well developed gitu. Asli Aduh. banget gitu. Apalagi model kayak anak-anakku yang sekolahnya di IB school. Iya, Jadi sama, kayak, sama. udah kan gitu kan, panjang gitu. Nah, tapi ya balik lagi kita harus ada apa namanya, kalau kita ngobrol sama anak-anak kita terutama mengenai sosial media ini gitu, kita harus ada kayak alasan-alasan yang nggak bisa kayak tiba-tiba kita bilang nggak boleh soalnya di sini nggak boleh gitu, nggak Yeah, bisa gitu. yeah. Jadi kayak why do you have to, it's like more like a discussion aja gitu ya. It's not easy tapi ya we have to do it gitu, kayak it's more like a discussion kayak why do you have to watch that gitu, kenapa nggak nonton yang lain aja. Jadi kayak find another distraction supaya dia nggak kepikir buat nonton itu terus gitu. Kita ngomongin yang kecil-kecil ya, kita belum ngomongin yang preteen atau teen ya. Betul, Gitu. betul. Iya, jadi find another distraction. This is actually it's another outlet yang emang kita harus pikirin biar anak-anak ini nggak terlalu engage with the screen time yang terlalu banyak gitu in a day. Iya, iya. Iya. Kalau dari pengalaman aku pribadi yang recently happen gitu ya, anakku itu curhat bahwa she's missing out on some important trends gitu. Karena she's not on that social media yang emang giving out the trends. Iya dong, misalnya lagi ngetrend apa ya, labu bula apalah itu gitu ya. Iya. Itu kan biasanya ketahuan dari social media gitu. And then they discuss about it at school. They talk about it. Kayak udah tau nggak ada yang terbaru loh, whatever lah, bubu, Coca-Cola, gitu-gitu, gak ada yang tren terbaru. Terus kalau you don't see it, kan lo gimana Kayak gitu feel cara mau ngebahasnya? different and feeling left Ya out pasti kayak, kan. what are you guys talking about? I don't know Iya. gitu. Nah, itu gimana sih Mbak, kita sebagai orang tua bisa membimbing anak kita supaya ada hashtag FOMO, FOMO. Gak bisa. There is no such thing. Ibunya aja, ini kan FOMO ya. Terus ngarepin anaknya nggak FOMO. Iya, nggak bisa. Gak bisa, tapi kita bisa berkomunikasikan ke anak kita ya. Kalau misalnya akhirnya begitu, nggak apa-apa. Oke, kita lihat bareng-bareng, tapi benar-benar didampingin. Yeah. Oke? Karena kan ini kita udah one subject. Misalnya kita ngomongin si satu ini yang LBB ini lah ya. Ya udah, oke. Which social media that your friends watch them, okay? Di satu platform ini ya udah, oke, we're gonna see it together. Ini kita bukan ngomongin preteen ya, kita ngomongin yang lebih kecil. Kalau preteen udah nggak mau digituin. Ya, kita ngomongin yang lebih kecil. Oke, nontonnya di sini, nonton ini. Oke, kita lihat bareng-bareng. Tapi kasih waktunya, maksudnya kasih batasannya. Oke, kita mungkin bukan waktu ya. Kita mungkin nontonnya kayak 2 video aja ya, atau 3 video aja ya gitu. Oke. Ya udah, gitu aja. Yeah. Jadi nggak
sama sekali enggak ya. Bukan ngomongin preteen balik lagi ya. Kalau preteen nggak bisa. Kalau preteen, in my case, yes, aku nemenin dia. Jadi kita buka bareng. Misalnya Hmm. dia lagi waktu itu mau lihat, oh dia lagi mau cari lip tint waktu itu. Oke, pembahasannya udah lip tint, bukan LBB. Oke, beda. Bubu Nah, pusing. aku bilang, dia bilang, aku dengar teman-teman aku pada punya lip tint ini. Oke, dan mereka tahu dari ini. Oke, ayo kita buka, gitu kan. Mm-mm. Kita lihat bareng-bareng. Terus kita discuss kayak, kenapa kamu suka, kamu Iya. pengen cobain, kamu yang warna apa gitu. Lalu dia bertanya, which is yang lumayan jelek ke aku. Dia bilang, but mommy, you're not always home. And sometimes Oh. I need to know with faster because kita pasti kan suka discuss atau kita lagi ngumpul rame-rame gitu ya Mm-mm. kan, sering play date Mm-mm. lah gitu. Aku kan jadi nggak tahu nih, aku jadi ketinggalan gitu. Oke. Di situ aku diam dan jujur aja, aku masih bersikeras anakku tidak boleh punya akses ke situ gitu. Akhirnya, namanya juga again hashtag pengorbanan seorang ibu yang nggak tahu nih sampai kapan bisa begini. Akhirnya aku setiap sekarang, setiap kali ngebuka eh, the tea itu, Mm. nyari trends. Jadi aku yang memasukkan ke anak aku, ini Mm. trendsnya lagi begini loh kak. Jadi kamu nih kalau ngomong sama teman kamu gini-gini. Jadi I Mm. have to prep gitu. Mm-mm. But kan I don't know how long it Iya, can iya. last this kind of things gitu. But to be honest, aku as a parent, I don't know teman Bumi atau Bubu gitu, I'm not ready sih for my kid to actually access this social media sendirian gitu Bu. What do you think? Okay, mommy, you're not alone. Okay, that's for sure. You are not alone. Aku juga nggak siap. Siapa sih di sini yang siap? Kita takut kan? Iya. Takut si anak ini terpapar dengan semua itu dengan A sampai Z. Okay, first thing first. Okay, we're talking about preteen. Iya, ini yang Okay, udah yang nine sudah, and above ya, ya, nine and yang above 9 and nih. above, yang sudah pegang handphone. Ya dong. Iya, Maksudnya dia sudah bisa iya, dikasih iya handphone, sudah sudah bisa bisa. akses handphone sendiri Iya, dong iya, gitu. iya. Oke, kita ngomongin sosial media, preteen dengan sosial media. Pertama itu harus ada rules and agreements-nya, which is essential agreement dari dia. Oke, you can have or you can watch this certain social media kayak kapan and how and when and kayak gitu-gitunya. Nah, itu tuh Hmm, harus diomongin hmm, gitu. Terus akhirnya kenapa dia sendiri kenapa pingin punya social media, itu juga harus diomongin. hmm, Kenapa pingin punya ini, terus kekurangannya, kelebihannya. Tapi again, if we're talking about preteen, pasti yang diomongin adalah peer pressure. hmm, Nothing else. hmm. Nothing else. Mau ngomongin seanak introvert apapun, Pasti ada peer pasti yang pressure. diomongin adalah peer pressure. Kalau ngomongin preteen gitu. Hmm, Tapi ya itu kembali lagi, each family, each parents itu have their own norms and values. Jadi hmm, kita maunya nih anak kita diapain nih? hmm. Literally, ya Betul. nggak sih? Kayak kita bertanya dulu nih, oke, kayak quote unquote ya, goalnya si anak ini punya sosial media atau nonton sosial media tuh apa Iya, gitu. Itu aja iya, dulu, antara discussion dulu gitu. iya. Kalau misalnya if you think you're ready to we're talking about 11 years old berarti kan, Hmm, or hmm, 10 years old ya hmm, kan. hmm. So apa namanya, if you're ready, you think you are ready, ya udah berarti tapi tetap harus ada parental guide from your Iya, phone. Iya dong, iya. nggak bisa dilepas begitu Betul, aja betul, gitu. betul. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin kita sebagai mami dan bubu takut, ya iyalah, sampai anak umur berapa juga kita takut. Maksudnya takut takut dia watch something yang belum sesuai dengan umurnya atau apa, itu diomongin juga. Oke, Sometimes there are content yang not according to your age, even if iya, you don't, click it. even if you Iya, don't click it, it will shows gitu. Maksudnya iya, kayak iklannya atau apa-apa-apa. Nah, iya, kalau udah kayak gitu gimana? Itu iya, kita balikin lagi ke dia gitu. Kita balikin lagi, what do you think gitu. iya, Nah, iya, kalau misalnya tadi balik lagi nungguin mami datang, oke. Nah, it has to be, there is also, it has to be essential agreement. Oke, kalau misalnya udah kayak gitu gimana nih? Aku kan nggak tahu kalau mami itu bagaimana, misalnya kalau mami keluar kota apakah dia ditinggalin gadget kah atau hmm, enggak hmm, gitu. hmm, Kalau hmm, hmm. kalau pengalaman aku selalu kita, Hmm, 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 hmm. jadi kita lihatnya bareng-bareng. Jadi
I can watch apa yang dia lihat di handphone aku walaupun aku ada di luar kota gitu. Jadi dia nggak sendirian Kalau gitu. diajak Atau bareng-bareng tuh gimana, Mbak? nanti aku ajarin ya kalau udah selesai IJLS Oh, ya. oke. Langsung penasaran. Wait, ada CCTV di belakangnya atau gimana? Aku langsung Bisa. merasa sangat tidak high tech karena aku tidak tahu kita Mami, bisa lihat bareng-bareng. Mami, kalau misalnya masalah kayak gitu-gitu kayak my eyes gitu ya on the kids itu tuh tanya sama aku aja. Mungkin boleh diterapkan ke suami juga ya. Iya Kita bisa lihat makanya. bareng-bareng. Iya. Boleh abis ini aku les gimana cara kita bisa lihat bareng-bareng handphonenya. Iya, jadi ya itu it's part of the apa kita harus ngobrol kooperatin kan lebih Ya, mudah ya maksudnya ya nggak lebih mudah ya, sih tapi ya. maksudnya harus harus sebelum kita benar-benar kita kasih kita itu tuh harus diomongin dan per sosmed ya ini beda gitu kalau Oke, 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 uh-uh, oke, oke. gitu. Nah, di si buku Anxious Generation itu ada Mm-mm. salah satu chapter yang ngebahas bahwa ini kita balikin lagi ke orang tua ya. Kita serem kan kalau anak kita jalan-jalan di luar sendirian. Iya iya. Mm-mm. Kita nggak akan percaya gitu kan kalau mereka jalan-jalan di luar sendirian. Tapi kenapa kita bisa sangat percaya dan melepaskan mereka untuk mengakses social media sendirian gitu? It's the big question gitu kan. Yang Iya di situ aku cukup kayak what? Oh iya bener juga ya iya gitu. Sementara iya makanya. kalau dia jalan di luar itu, ya I mean if we already know the lingkungan, kita Mm-mm. bisa tahu gitu ya, ada siapa di situ Mm-mm. segala macam. Tapi kalau di social media kita nggak tahu lingkungannya siapa, Iya iya. kita nggak tahu apa yang mereka akses. Terus kenapa kok kita bisa put so much trust gitu untuk anak-anak ini mengakses. Nah ini mungkin salah satu yang kenapa berawal akhirnya aku tuh pengen banget ngobrol perihal Mm-mm. ini karena Mm-mm. memang bisa dibilang eh, mental health issues-nya itu yang agak serem sih ya Bu ya ke depannya ya. Nah mungkin kita bisa bahas gini soal ini Mm. sekarang gitu. Um, Oke. as an educator, Mm. as also a mother gitu Mm. ya, what are like the most recent mental health issues yang Bubu lihat, wah ini terjadinya ini salah satunya dampaknya adalah karena Mm. Mm. too Oke, early gitu too untuk early ya. untuk untuk ya. Kalau Hmm. sekarang kan memang if you Eh, pas sama adik, kayaknya si adik lebih maturity-nya lebih cepet nggak sih? ya, Perhatiin nggak? Iya kan? hmm, Maksudnya dibanding si kakak yang preteen, ya nggak? betul. Nah, iya. Hmm. Aku juga, maksudnya semakin kesini juga seperti itu kan. Maksudnya that again, it affect from the gadget dan lain-lain dengan paparan-paparan itulah ya Hmm. gitu. Nah, um, it cost kalau misalnya sekarang ini ya itu balik lagi uh, fokusnya anak jadi berkurang karena Hmm. they're too early on a ya yang mestinya belum waktunya akhirnya udah dikasih. Kalau misalnya dia nggak dikasih, bapak ibunya lihat dia jadi penasaran. Itu nonton apa sih? Ya kan Iya, kadang-kadang kita bisa berjam-jam begini terus on a tea apalagi gitu kan. Terus anaknya juga ikut ngeliat, iya, akhirnya anaknya jadi penasaran. Jadi iya. akhirnya yang sebenarnya belum waktunya, akhirnya ya Terpapar jadi juga gitu. iya. Sedangkan kalau misalnya kita mau ngikutin si apa namanya si anxious generation ini no gadget, no social media, no nothing before high school, iya kan? Hmm. Hmm. Tapi Hmm, kan hmm. nggak Which is mungkin, impossible. impossible. I think it's Nowadays tuh kayak, impossible. iya Yeah. gimana coba? Iya, jadi memang ya as early ya maksudnya ada umur tertentu ya kembali lagi tergantung dari orang tuanya tapi dengan pengawasan orang tua. Makanya Yeah. aku tuh selalu pesan sama orang tua, oke, mau kasih gadget itu harus diomongin dengan anaknya. Kalau misalnya masih kecil-kecil, ya pokoknya kan kalau misalnya di bawah kalau aku di bawah 21 tahun lah ya, itu connected with our phone. Oh di bawah Jadi 21 tahun. kalau saya kalau bisa sebelum Oke, kawin juga lah ya. kalau terus sampai kawin. Bubu dan Mami hashtag Oh FOMO ya, forever. banget banget. Iya, jadi harus selalu connected. Kita nggak ngelepas dia begitu aja, kita dampingin kok gitu. Hmm. Tapi Hmm. pokoknya connected to our phone. Terus sekarang kan ada apps yang begitu dia
Terus kita batasin di situ tuh ada umurnya, terus kayak apa yang kita nggak mau dia lihat gitu. Nah, begitu dia misalnya kita lagi sibuk, kita lagi di kantor, kita nggak bisa buka handphone, tapi handphone kita akan kasih notification kalau misalnya yang dia browse itu tidak sesuai dengan Tidak sesuai umurnya dengan atau rules ya, itu. iya gitu. Jadi Oke. emang Jadi kan efeknya tadi tuh banyak sekali. kurang fokus ya, Jadi kurang kurang fokus gitu kan tadi kan. I mean, emotionally. kita aja suka nggak fokus kan, Bu. Iya. Kita aja kadang aku dia recently suka ngerasa gini, kok gue lagi asik kerja terus dia lihat dikit gitu kan. Hmm. Gue lagi misalnya lagi selesai lagi break tenis gitu. The first thing I do is pick up my phone and see the social media, kayak buat apa juga gitu. Kayak Ngapain sih? ngapain gitu kan sebenarnya itu kan. But Iya. that's not like, I mean, I'm pretty sure everyone has that problem gitu, and question Iya kayak iyalah. why we're so addicted gitu towards of seeing what's happening out there, padahal itu juga belum tentu directly affecting us. I mean, kalau it's news kita kan bisa baca di tempat yang lain gitu, tapi kan Iya, iya. ternyata mungkin dari sisi psikologinya ke tingkat kefomoan Iya, seseorang iya, itu iya. yang Iya. menjadikan kita keeps on wanting to know what's going on, Hmm. what's going on. Nah, sekarang bayangin kalau itu terjadi sama anak-anak, di mana dia belum bisa menstop dan Iya. memilah-milah gitu. Hmm. Makanya the lack of focus dan tadi anxiety-nya itu ya Iya. Bu ya, kayaknya yang bisa lebih Maksudnya parah dari kita. kalau kita berpikir gitu ya, fokus, emosi, apa namanya, sosial, terus Hmm. kognitif anak itu bisa belajar sendiri atau kita taruh di sekolah gitu aja terus mereka belajar sendiri, ya nggak bisa dong. Most of the time itu kan anak sama kita, ada di rumah gitu. Ya, Terus most of the time kalau misalnya dia pulang sekolah terus langsung kita kasih gadget, terserah deh mau sosial media kayak mau apa boleh lah ya gitu. hmm, And then gimana? Kapan dia akan belajar cara regulasi emosi dengan baik? Kapan belajar fokus dengan sesuai dengan umurnya? Kapan dia akan, semua-semuanya gitu loh. Kalau kalau akhirnya hmm, dia fokus hanya on a gadget gitu, on a social hmm, media hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Susah kan? Makanya that's why it's not about how long in a day. No, Ya, it's about how even it's only 10 engage minutes, ya. how Hmm, engaged. It's only 10 minutes tapi engagementnya tuh dalam banget gitu. hmm, Tapi kalau 10 menit cuma selewat aja, ya kan? Kan it's hmm, different gitu. Jadi ya. it's not about that at all gitu. Tapi emang makanya kita harus benar-benar perhatiin banget gitu. Kayak anak-anak kita tuh on the gadget tuh seberapa itunya dan apakah is already doing the healthy itu belum gitu. Kalau misalnya apa lightingnya cukup, posisinya seperti apa, Hmm, apakah bisa sambil dia gerak atau apa kayak gitu. hmm, 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 hmm. Nah, kan di Cinnamon Montessori School ini kita aware bahwa ada no gadget policy ya Mbak ya. Mhm. Nah, itu gimana sih bisa dipraktekkan dan bagaimana sebagai educator atau sebagai sekolah itu bisa encourage orang tua untuk menerapkan itu di rumah juga. Karena again sekolah itu cuma berapa jam sih Iya. gitu kan. Sisanya dia di rumah gitu. So gimana sebagai educator yang Bubu lakukan gitu untuk encourage less Hmm. gadget lah, mungkin bukan no gadget ya. Iya, orang tua tuh suka mati gaya nggak sih? Sama di Hmm, hmm, rumah hmm, tuh hmm. kayak, aduh main apa lagi ya gitu, aduh mendingan sekolah aja deh, bingung deh di rumah tuh main apa Hmm, ya gitu. hmm, hmm, hmm. Karena orang tua itu sendiri, ya pinginnya kan juga ngelihatnya sosial media terus kan, Iya. maksudnya on the gadget terus. Ya most of parents kayaknya udah addiction lah ya, Hmm, mereka kayak kita hmm, semua tuh kayak gadget udah lah ya gitu, udah hmm, hmm, nggak hmm. tahu lah ya gitu. Nah, biasanya kita selalu mengencourage di sekolah pun udah pasti itu Hmm. gadget free. Jadi kita nggak ada tuh yang nonton film apa segala nggak ada lah ya gitu. Nah biasanya kita akan encourage parents untuk kalau di rumah we giving them like real life activities lah yang bisa dilakukan di rumah gitu. On Montessori way ya gitu. Hmm. Kayak kalau Montessori kan everything itu real in a real life ya, Hmm. maksudnya kayak benar-benar real material segala gitu. Jadi kita biasanya kita encourage parents to do this kayak over the weekend gitu. Jadi Hmm. ngobrol lah sama orang tuanya kira-kira nanti weekend mau ngapain, terus Hmm. biasanya main apa, so we know lah each parents tuh seperti apa. Ada yang benar-benar kayak clueless aja gitu, jadi kayak ya udah on a gadget aja gitu. Dan mungkin juga Bumin juga ngerasa di Bumin juga banyak kali orang tua yang
Anak saya pinter loh, bisa main gadget, bisa pencet-pencet sendiri, bisa main ini itu, ya kan? Pasti ada lah yang kayak gitu gitu. Which is okay, tapi ya balik lagi gitu. Ya, We have to harus banget encourage them to play in a real life gitu. Jadi bukan from the gadget gitu. kenapa it's very important to keep the play-based childhood, Bu? No matter how developed the technology is and will be gitu. Kenapa Oke. sih the essence of play-based childhood itu jangan sampai Hmm. tergantikan? Ini aja deh contohnya. Ini dibukanya susah banget nih. Aku kesel banget nih. Terus Hmm, ya kan ini aku sebel banget nih, bukanya susah banget. Jadi kesel kan. iya, Aku jadi harus belajar cara sabar ngeregulasi emosi aku kan. iya, Ya nggak? Kayak aku harus iya, belajar sabar nih supaya sampai ini kebuka. iya. Ya kan? Kalau aku nonton, ngeliatin doang, aku belajar apa? Gini aja. Hmm, Hmm. Nothing, right? iya. Iya. Udah as simple as that. See, Jadi that's teman why Bumi is very simple, very very good, Bu. simple, very simple. Misalnya, oke, kita kalau zaman kita sekolah ya nggak sih, Hmm, zaman kita sekolah motorik halus, hmm, motorik kasar hmm. gitu. Kayak belajar main gitu, taruh aja di bumi gitu, biar dia main segala gitu kan. Terus kalau misalnya kita kasih itu di gadget, dia bisa nggak belajar main apa up and down the slide Iya, gitu-gitu, bisa nggak? iya, gak bisa. Nah, terus akhirnya dia kayak turun, terus dia harus bisa ngebalance, dia Betul. turunnya cepat, dia turunnya Iya, lambat, terus dia posisi kebentur, turunnya. iya dia kebentur sedikit kayak gitu-gitu, terus habis itu dia ngerasa lapar, dia minta makan, tapi kalau dia di gadget terus apa dia ngerasa lapar? Enggak. No. Terus kalau sering kita lihat, kalau misalnya kita lagi jalan ke mall kan, ya di bumi mungkin lebih banyak ya, begitu lagi break, habis dari playground, terus langsung makan, duduk tapi depannya gadget. Gadget. Hmm, Dia nggak tahu dia makan apa, hmm. dia nggak tahu dia ngunyahnya gimana, dia nggak tahu dia nggak ngerasain kenyang, kayak hal-hal kayak gitulah. Yeah. Gitu. Like, but So that one cannot again, be replaced with anything ya, karena memang anak itu belajar dengan iya, directly hands-on experience. sangat, Apalagi sangat, life skills mereka iya, ke depannya, social iya, emotionalnya. So that iya. is something that cannot be replaced with any Right. kind of technology, I guess. Iya, mau ngobrol, mau Wow. oke, mungkin kayak gini atau kita melalui melalui WhatsApp atau apa gitu. Tapi kan type cuma ngetik apa gitu. Tapi kan social skillnya nggak ada. Tapi Mm. kalau misalnya kita Mhm. taruh di playground, ketemu teman-teman yang lain, teman-teman baru, and then Mm. kenalan apa gitu kan, Mm. is different, right? Mm. Iya, Mm. gitu. Jadi Bubu sendiri sebagai owner and educator di Cinnamon ini merasakan ya perubahan-perubahan Oh anak sangat, usia dini. sangat. Yeah, is it? Sangat. Yang anak banyak dikasih gadget on the weekend, masuk ke sekolah hari Senin, sama anak yang tidak terlalu banyak dikasih gadget, itu sangat berbeda. Apa aja itu Fokusnya bedanya, Bu? berbeda, Mhm. emotionally beda, beda banget, beda banget. Wow. Dan Mm. biasanya do you apa ya, menerapkan sesuatu untuk bringing them back to real life after the weekend Yes, ini? Ya, yes. Kalau misalnya udah kayak gitu kan, we always have to talk to the parents, ya, kayak ya. there's like mungkin perubahan emosi Hmm, atau apa tuh kita harus bicarakan mhm, lah ya gitu. mhm, Terus mhm, mhm. dan pasti nanti parentsnya, oh iya mungkin kebanyakan gadget, terus kalau udah hari Senin udah susah mesti masuk sekolah lagi, kayak jadi susah diambil gadgetnya atau Ya, apa-apa gitu. Nah kayak gitu tuh. Terus and then we encourage the parents kayak kalau bisa dikurangin screen time-nya, then we encourage them beberapa option that they can do with their kids at home mhm, gitu. mhm. Actually, it's monkey see, monkey do. Iya, Always, ya nggak itu sih? If the benar. children, is the if, gimana caranya kita mau punya anak yang nggak glued on a gadget or on a smartphone or any social media or anything, tapi anak kita melihat kita on the phone all the time. Iya, whatever the excuse is ya, sometimes juga, I mean I work
on my phone most of the times gitu Sama. kan. Kayak iya kan? I mean, Iya, sekarang kita kerja pakai WhatsApp, email based, iya. very easy gitu. Mm, Atau ya telepon-teleponan. Cuman ya jadinya ya jujur aku juga ngerasa banyak bersalah banget sih. And I feel it's unfair gitu. We mm. tell them gak boleh gadget, gak boleh ini. Sementara kita Iya, iya asli. Iya kan? Tapi again, it's not easy being consistent parent, ya ya nggak sih? Iya betul, nggak sih? We, betul. Iya, betul. we want to be as consistent as possible gitu. Tapi kan nggak, ya it's not easy lah It's gitu. I know gitu. not Maksudnya easy. It's it's not not easy. easy gitu. Tapi Hmm. minimal in a day gitu ya. Uh, kita kalau kalau aku I always make plan gitu, in a day tuh mau main ini gitu. Tapi kalau misalnya ada like gadget time-nya, then aku juga harus off from Hmm. apa, di saat kita main juga kita harus mindfulness. We have to Ya, be present. ya, We ya, have to ya, be ya, ya. present. Kok karena kita nggak presentnya itu, akhirnya si anak mencari yang lain Mencari kan, betul. mencari gadget, karena si gadget itu present buat si anak Ada ini. terus di Ada depannya. terus, ya kan Hmm. gitu. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. we have to be present gitu, dan ya di saat kita nggak mau anak-anak on the gadget, ya kita juga kalau bisa ya enggak, bukan kalau bisa sih, harus Harus bisa ya bisa, gitu. harus bisa Harus kan kita yang bisa ya. orang tuanya yang harus memberi contoh dan Iya ya. having Kayak more gampang self banget ya. control. Aduh, Kayaknya susah gampang sekali. banget. Sebenarnya orang tuanya ini yang mesti ditatarnya orang tuanya. Iya, makanya ketika aku baca si buku itu, aku tuh langsung kayak, wah ini kayaknya banyak orang tua harus baca sih gitu. Iya, iya Tapi benar. bukan maksudnya essence-nya untuk sama sekali tidak memberikan gitu No. ya. Tapi kan sebenarnya bagaimana kita menjadi lebih wise dalam menghandle ketika anak-anak kita sudah waktunya untuk terpapar gitu quote and Mm, quote dengan si mm. social media atau gadget ini. Nah, ini udah lumayan ada beberapa pertanyaan nih Bu. Aku Hmm. mungkin em, mulai pertanyaan-pertanyaan ini dulu ya Oke, oke. gitu. Oke. Iya, aku nggak bisa baca pertanyaannya. Iya nih, ini Oke, disiapin sama tim aku. oke, Kak, oke nomor satu, nggak disebutin namanya, cuman pertanyaannya very deep. oke. Wah, kalau kita terlalu banyak mengontrol anak, seperti mengawasi permainan mereka di gadget, bukankah nantinya akan memunculkan kebohongan dari anak, atau mereka malah membuka sesuatu secara Hmm. diam-diam karena terlalu banyak dilarang? Anaknya umur berapa? Aku harus nge-search nih dia. Hmm. Kita harus Hmm, tahu dulu si anaknya umur berapa. Ya, balik iya lagi. ya. Umur 6-7 tahun juga udah Iya, mulai. kita anggapan kayak mungkin seven and above deh, Ya, mungkin gitu ya. ya itu Let's pretty assume that. tricky. Hmm, These kids are tricky juga kan. Maksudnya mereka juga bisa memanipulate the situation juga kan. betul. Pastilah gitu. Apalagi like you said gitu. Mami dengan keparnoannya teman-temannya lihat, terus dia juga Ya, akhirnya si anak ini nggak ya, bisa ya. lihat, nah kayak gitu. Nah, balik balik lagi ya. Maksudnya kalau misalnya udah keadaannya seperti itu, it's not like kita ngelimit, tapi sebelum kita kasih, biasanya kita akan omongin dulu kenapa kita kasih game yang ini, kenapa kasih yang ini, kenapa nggak kasih ini. It's about how we communicate with the child gitu. Karena kalau Ya, misalnya kita cuma nyodorin gitu aja tanpa si anak bisa milih, kan si anak pasti kita kasih milih kan, iya, bukan betul. according to us kan. Iya. Misalnya kayak kita kasih 2-3 pilihan gitu, mau yang mana gitu. Mhm. Bukannya kita terlalu melimit, enggak gitu. Kita kasih dia pilihan gitu. We always have to give them choices aja gitu. Hmm. Sama seperti kalau misalnya kalau misalnya dalam in a real life play juga kan mereka boleh milih. Mhm, Sama on a gadget juga mhm, seperti itu. mhm. Kita kasih dia pilihan gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomong terlalu dibatasi, Hmm. pasti akan ada diem-diem pingin yang ini, terus diem-diem nonton. Kayak anakku nggak boleh nonton si YT ini gitu ya, terus tapi diem-diem abis itu nonton si YT ini gitu. Padahal aku udah bilang nggak boleh, nggak usah, Hmm. kalau mau nonton film biasa aja gitu. Tapi tetap Hmm. aja di situ diem-diem gitu. Nah, Hmm. di situ akhirnya ya kita kita tanya kenapa pingin nonton yang ini, penasaran. Balik Mhm, lagi karena teman-teman mhm, nonton, aku hmm. jadi penasaran. Oh, Betul, ya udah, betul. bukannya kita nggak bilang enggak, tapi ya oke, kita nonton, ya udah kita lihat dulu aja, kita nonton bareng gitu. Iya, It's iya, okay iya, gitu. iya, iya. Gitu. Iya, Kalau itu ya. misalnya kalau misalnya akhirnya dia diem-diem terlalu dibatasin terus nyoba-nyoba, kids they do that
gitu. Tapi Yes. kita juga harus We bisa. did that. Ya, we did We that, did that. right? So, ya. They all do that gitu. Jadi emang kita harus pinter, kita harus konsisten, dan kita harus set boundaries-nya aja sih, gimana caranya kita Jadi, bisa. ya, sepertinya kids these days itu communication is the key ya, Bu ya. Yes, banget. Unlike us yang bisa dibilang tidak, and then Iya. we gitu. Iya ya, nggak bisa Nggak sekarang. Nggak bisa. bisa, Iya. nggak bisa. So if we're talking about gadget, ya it's like we have to set a real boundaries Yeah. gitu with the technology gitu. Nggak bisa kayak kita jadi dikalahin kan sama teknologi. Gitu. I have a question. Ini pertanyaan lucu aja. If your kids comes with an option kayak, Bu mendingan mana? Aku bisa punya akses ke T atau aku boleh main yang RX? Bu bakal ngasih yang mana? Aku akan tanya, kenapa kamu pilih T atau kenapa kamu pilih RX? Okay. Jadi again communication. Yes. Jadi always an open-ended question. Always. Like always. Jadi jangan cuma yes or no. Karena Bubu nggak bisa digituin yes or no. Jadi kayak always open-ended question kayak why gitu. Jadi kayak oke, kasih 2 pilihan, Bubu nggak akan milih gitu. Biar dia yang milih gitu. Cuma ya itu, kenapa pilih yang ini, kenapa pilih yang ini. Udah dia jawab nih. Soalnya teman-teman bilang seru. Serunya apa? Iya. Oke. Yang Tanya lagi. yang ini. Terus aja tanya terus sampai I don't know, bisa 20 pertanyaan, habis itu baru kok kita bisa, oh ya, I think you should have this one. Nggak apa-apa nggak kalau pilih yang ini gitu. Play with this atau watch this gitu. Nggak apa-apa nggak gitu. Habis itu biasanya anaknya udah nggak mau dua-duanya. Udah ilfil duluan. Dalam hati dia gini, ya ampun, the process of just getting an answer aja so long gitu. Gitu ya. Oh, itu jadi trik ya parents ya. This is a trick from Bubu. Kalau orang kayak ya itu kita terus bertanya kenapa gitu. Iya, dan ya udah gedean kan mereka juga kita suruh bikin proposal kan, kalau mau apa-apa ya udah Iya sama dong. aja Ya, gitu kan. inquiry showcase pasti. Inquiry showcase. Iya, makanya maksudnya everything kan you have to gather data and everything kan. Ya udah sama aja dari sekarang, dari sekecil mungkin ya anak itu juga harus bisa berpikir gitu. Oke, if you watch this, you play this, konsekuensinya ini dikasih tahu, kita kasih tahu gitu. Jadi mau yang mana terserah gitu. Tapi Jangan pokoknya cuma mau minta aja gitu ya. Wah, itu that's a very good trick. I will try to apply. Oh iya ya, maksudnya it's not that simple loh sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya mau udah Bubu lagi capek kayak aduh terserah deh gitu. Tapi ya jangan juga gitu. Ya itu balik lagi. Kita kan as a parent susah banget ya konsisten tuh. Aduh, susahnya. Aduh, apalagi susah banget sama Pritin ya. Kadang kita baik banget, kadang banget. Ini sesi curhat kayaknya malam ini. Angga udah bilang kadang yang ngikutin Bumi dari awal pasti anaknya udah Pritin sekarang. Kan kita kan 2018 buka. Iya, itu kalau 7 years ago, tuh misalnya datang umur 2 tahun, sekarang udah 9 tahun. Jadi pretty sure banyak yang Pritin gitu. I feel like it's a whole different world ya. Tapi senangnya mereka udah lebih besar, kita udah lebih bisa tektokan gitu. Cuman it's a whole different world aja. I feel like apalah itu newborn paling gampang. Asli banget, GTM tuh gak ada papanya. Aduh, GTM gak usah kemana-mana udah. GTM aja jadi panik apa udah lah ya. Tapi ini Pritin sesuatu. Tapi the world has become very it's scarier kalau kita nggak tahu how to handle it sih sebenarnya gitu. Emang we have to be a lifelong learner aja as a parent ya nggak sih? Bener lifelong learner. We have to, kita tuh harus benar-benar ngikutin kayak the world is moving like really fast. Kita nggak bisa tinggal diem gitu. Buat anak-anak kita, bukan buat kita. Kita harus ngikutin gitu. Kayak kita nggak mungkin sekarang kita bilang no gadget, nggak mungkin. Terus kita kalau Bubu tuh sering dapat pertanyaan kayak sekarang tuh generasi strawberry, gimana ya caranya ya supaya mereka nggak kelihatan
mereka nggak terlalu lembek, gimana supaya lebih resilient, apa segala-segala gitu. Ya gimana nggak generasi strawberry ya, everything just one Instant. click away. Diam aja duduk tinggal gini datang Iya, makanan. iya. Kalau Gini nggak tinggal same day, naik mobil. instant. Heeh. Iya, makanya anything you wanna buy ya balik lagi si anak juga melihat ibunya juga kayak gitu. Baru ngeklik nanti udah ada di pagar. Iya dong. Anak kan maki ibunya nggak sih? Iya, 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 benar, Iya. benar, 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 Iya, benar, maksudnya benar. nggak bisa, nggak bisa, you cannot blame nggak bisa nyalahin society. Iya, You cannot blame the world because it's moving too fast and you cannot catch up. Nggak bisa, you cannot blame your child. It's your fault. It's the parents' aduh, fault berat kalau nggak sekali bisa keep sebagai up. orang tua. Banget, 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 Ini ada banget. Tapi pertanyaan menarik lagi nih, Bu. apa nih? Kalau anaknya nih bermain game, misalnya Hmm. RLX itu ya, kan Mhm. mereka komunikasi dong. Mhm. Aku tuh jujur belum pernah Aduh, mendalami ya si RX itu ini. scary. Scary ya. Oke. Mereka akan berkomunikasi, nah, dengan orang lain dalam game tersebut. Meskipun dibatasin atau dipilih, tetap aja mereka akan berkomunikasi. Apa dampaknya terhadap perkembangan anak-anak? Eh, Pertama kita nggak usah ngomongin dampaknya dulu. Pertama, gimana si anak ini, gimana caranya supaya kita ngebatasin anak ini untuk komunikasi di game ini. Ngebatasin komunikasi sama siapanya gitu. Iya. Oke. Kalau waktu dulu kita gampang. Don't talk to stranger. That's it. Di jalan lo jangan asal ngomong sama orang. That's it. Iya nggak sih? Betul, Tapi betul. sekarang stranger tuh everywhere. Iya nggak sih? Iya, Itu tuh lebih, ya like you said gitu, lebih ngeri sebenarnya dibanding stranger yang di jalan kan kelihatan. Kalau ini kan nggak kelihatan. ya kelihatan. Bisa hilang tiba-tiba lagi kalau dia hapus accountnya Iya, gone. iya, Iya. iya makanya. Ya, aku jadi ada cerita lucu kemarin. Ada temen aku lagi belanja di salah satu account yang lagi account sosmed yang murah-murah gitu Heeh, belanjanya, tahu kan? heeh, Pokoknya dia heeh. belanja sampai berapa juta. Mestinya berbox-box gitu datangnya cuma satu biji bros kupu-kupu. Padahal dia Heeh. udah chatting sama orangnya, dia udah chatting apa segala, pokoknya datangnya dia udah transfer berapa juta, datangnya cuma satu bros kupu-kupu, ditaruh di Hmm, depan pagar, difotoin gitu lah. hmm, Nah terus pas dia mau klaim lagi, si account itu udah hilang gitu. Nah di situ tuh kayak wah, maksudnya it could happen tuh anak-anak juga hmm, kan, maksudnya hmm, ya kayak hmm, gitu, hmm, hmm. tiba-tiba account Betul. tiba-tiba hilang gitu. Nah itu efeknya tuh banyak banget ya, maksudnya ya macam-macam efeknya sama sama si anak ini, jadi nggak percaya sama orang atau gampang Iya. ya balik lagi norms and values and how to communicate with the child gitu. Kayak Hmm, hmm, don't talk to stranger-nya udah beda lagi, hmm, hmm, udah kayak jadi how to communicate yang benar on a social media atau on a game itu hmm, seperti hmm, apa, hmm, main hmm, game hmm. itu yang benar seperti apa, do you Hmm. talk to them, or if you wanna talk to them, how far do you talk to them gitu, What kind how of far can you, information you what share kind of, gitu, ha? yes, nah kayak gitu. Nah biasanya kan kalau misalnya udah kayak gitu kan balik lagi, bukan salahnya anaknya tuh Salah nggak kita. ngerti. Ada. Habis ini aku kayaknya pijet deh, pegel banget nih rasanya. bener bener kita tuh sering ya, we're talking about our kids yang preteen gitu ya, kita sering merasa kamu kan udah gede mestinya tahu dong, kamu Ya. kan udah gede mestinya tahu dong. They don't know. Kita yang harus ngasih tahu, Hmm, hmm, kita yang harus ngasih tahu. Anak kita tuh nggak segede itu, dia tuh nggak hmm. ada pengalaman hidup apa-apa yang kita Badannya yang aja harus gede. ngasih tahu. Hmm, Badannya hmm, hmm. doang gede gitu, preteen aja gitu, tapi udah ada angka 1 di depan umurnya, tapi kan that doesn't mean anything gitu, dia tetap perlu dikasih tahu berulang-ulang kali kan. Kita bubu kan udah ngajarin don't talk to stranger, ngapain masih ngomong juga di apa namanya, di game gitu kan, itu kan nggak kenal kan, don't talk to stranger ya in a real life, ini kan cuma ngobrol gitu aja. Oh ya, itu kejadian juga tuh sama aku pernah. Ya kan. Ya, aku pernah ngomong gitu. Tapi kan mami nggak pernah ngomong nggak boleh gitu. Iya, iya, Wah, what ya gitu kan? benar, Iya. emang benar, Dia juga gak salah sih, cuma dia. salah, emang nggak salah.
emang kan kita cuma ngomong don't talk to stranger aja, udah gitu. Tapi kan Hmm, don't talk to stranger on a game, when you play games, on a social media, gitu-gitu kan enggak. Kita nggak ngajarin itu. Terus kan kita suka, ada yang suka dimintain foto, ya kan? Suka betul. dimintain foto gitu. Tapi kan balik lagi kita nggak ngajarin. Yang we thought our kids mestinya tahu dong. Iya. Enggak lah. Mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu itu bahayanya kayak apa. Hmm. Apalagi if we're talking about si AI ini ya, sekarang kan Mhm. kita kirim foto terus nanti diganti bawahnya, apa Hmm. ini ke bawahnya diganti kayak gitu-gitu loh, kan Dan bisa macem-macem seamless sekarang. banget gitu Yes, kan. Iya, ya. yes, terus tiba-tiba Iya, udah iya, iya. diupload kayak gitu-gitu kan scary loh gitu. Betul, Jadi betul, emang betul. emang banyak as a parents tuh, kita tuh homework belajarnya kita tuh banyak banget, banyak banget. Maksudnya if you think kayak kita bilang, iya anak gue tuh lebih pintar dari gue, jangan, Jangan kita mau. harus lebih pintar, jangan Iya, iya, mau, iya. kita harus pintar. Kalau nggak, ya kasihan anak kita kalau kita nggak pintar. Ya, betul. Jadi kita tuh belajar mendengarkan IG Live Yes, ini, baca betul, buku, ngobrol sama sesama betul, parents itu ya ujungnya buat buat anak-anak kita juga betul, betul gitu. sekali, banget, Gitu. banget. Boleh satu Yes, pertanyaan lagi nggak? Udah dua dua boleh nol dong, dua soalnya. boleh Aku dong. udah dikedip-kedipin sama Nanti tim aku nih, Ibu, nanti Bu. kita ngobrol-ngobrol di bumi aja, Ayo, gimana ya sama boleh, sama boleh, sama boleh. Mimin, sama Mom Mau and Dad yang lain, kalau banget, misalnya mau banget kita kita ini ngobrol ya di bumi. bikin kayak ada Iya, intimate iya, gathering sambil ngobrol iya. soal ini. Ini pertanyaannya adalah eh anakku kalau dipanggil 3 kali baru nengok. Bener Aduh, nggak itu karena dia lagi sangat fokus on gadgetnya atau bisa jadi fokus yang lain gitu? Kenapa itu banyak 3 kali baru nengok? karena udah itu namanya terlalu engage sama Oh ya gadgetnya. tadi, Itu lagi on the ya. gadget kan, ya, which is it's not good, it's Hmm. not good gitu. Apalagi kalau masih kecil-kecil kan, dipanggil sampai 3 kali baru nengok gitu. Hmm. Jadi saranku, kalau misalnya udah kayak gitu ya dikurangin screen time-nya. Aku nggak Hmm. bilang dihabisin ya screen time-nya, tapi Hmm. dikurangin screen time-nya Hmm. gitu. Nah, oh ya, ini mungkin yang paling penting adalah kalau ngurangin screen time, balik lagi, it's not about time. Jadi bukan 15 menit ya, 10 menit ya, enggak. Bukan masalah itu, tapi gimana caranya kita harus bisa kayak create a screen time windows. Jadi kayak misalnya game, misalnya kalau kita main game tuh ada lima game gitu. Hmm. Nah, si anak boleh kita kasih, oke, main 2 aja. Hmm. The rest, Hmm. the rest besok lagi gitu. Jadi bukan Hmm. masalah 15 menit atau 20 menit gitu. Bukan masalah waktunya, tapi kayak kita 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 bikin create windows aja instead of a time. Gitu. Oke, before closing boleh ada pesan-pesan Bu buat teman-teman Bumi yang mungkin sudah banyak sedang gitu ya melewati permasalahan dengan aduh gadget sosial media sama anak apa yang anak yang terpapar ini gitu. uh, Jangan seperti kami berdua ya, yang parnoan. Nggak salah, salah. Parno Enggak, banget. parno banget, parno banget. Iya, Aduh. tapi kita sebagai orang tua itu, seperti aku bilang berkali-kali, we have to keep learning sih, harus terus Iya. belajar dan nggak bisa berhenti belajar. Anak kita juga berkembang, kita juga harus berkembang. Hmm. Kita pikir kita hanya bertumbuh bersama pasangan, kita bertumbuh bersama anak kita juga. Dunia ini berputar terus, nah kita juga Kok ikut. sampai merinding Iya bener, dengarnya. kayak dunia ini bergerak cepat banget, kita nggak, dunia ini lari, kita nggak bisa kita cuma jalan di tempat atau kita jalan Hmm. pelan-pelan, itu nggak bisa juga gitu. Kenapa? Karena kita pasti mau yang terbaik buat anak kita kan, kita Betul. nggak mau anak kita akhirnya cari informasi di luar sana, di gadget Hmm. gitu kan. Hmm. Pasti Hmm. anak kita pingin anak kita nggak terpapar yang macem-macem, pinginnya anak Hmm. kita dapat terpaparnya dari kita aja, iya kan, Betul. betul kan gitu. Jadi Iya. jangan sampai dia not enough information, tidak cukup informasi dari kita sehingga dia harus mencari ke yang lain. Dari yang That's lain. why Hmm. sebagai orang tua, be a lifelong learner parent gitu. Oh, bagus Jadi sekali. Thank you so much for terima your time, Bu. kasih. Thank you juga sudah
willingly spend, memberikan informasi terhadap teman Bumi. Dan kemarin juga thank you banget loh udah main ke Bumi bareng Cinnamon Montessori Senang students. sekali, thank you Dan banget. Pokoknya ini harus kita sering-sering, boleh banget, mudah-mudahan kita bisa ketemuan please, sama parents juga. Ya, please, ya, yes, we should do that. Tapi ya, mungkin ya, ya. sebelumnya kita ngopi dulu Oh berdua iya, boleh ya ya? itu harus, Ah, ya itu harus ya. buka Atau puasa, udah mau buka puasa. puasa. Oke. Oke. Thank you, Bubu ya. Thank you, Mam Senda dan Bumin Oke, thank you semuanya. teman Thank you, Bumi. sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat juga. Bye. Bye-bye.